budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua, berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki, hingga kesenggangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Wibowo, SPDI, SPD MPD, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Bapak Aditya Pratama, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran. Yang terhormat Bapak Lutfi Adnan Muzamil, SPD MPD, selaku pembicara dan narasumber kita pada pagi hari ini. Dan yang kami banggakan, teman-teman peserta yang hadir pada acara pagi hari ini, kami ucapkan selamat datang di acara praktisi mengajar yang mengusung tema Menggali Potensi Mahasiswa untuk Masa Depan Pendidikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Laili Sabila dan rekan saya Adinda Nurbaini Kartikasari yang akan memandu pada acara hari ini. Baik teman-teman, untuk membuka acara pada hari ini, alangkah baiknya jika kita buka dengan yang baik dulu nih, seperti pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Faisal. Kepada Saudara Faisal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya akan membawakan tilawah dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa man 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Faisal yang telah membacakan tilawahnya. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk duduk tegap dan mendengarkan lagu dengan hikmat.
Nah, selanjutnya ada acara apa lagi nih Kak Laili? Selanjutnya akan ada sambutan oleh Bapak Aditya Pratama, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran. Kepada Bapak Aditya Pratama, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin buat teman-teman, Pak Lutfi, sementara saya off-scan dulu. Yang terhormat Bapak Lutfi Adnan Muzamil, SPD MPD, dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan telah melakukan kegiatan praktisi mengajar ini yang diharapkan mampu memberikan wawasan yang luas terkait dengan keprofesian kita ya, calon profesi sebagai guru. Nah, mengingat terkait dengan judul tema hari ini bagus sekali ya, menggali potensi mahasiswa menyongsong era pendidikan yang baru. Kita sama-sama tahu bahwa kurikulum merdeka yang sedang digembor-gemborkan ini lagi hot-hot trendingnya. Dan kita tahu bahwa sekarang ini baru saja diresmikan kurikulum baru untuk PGSD, terus untuk TK, SMP, dan SMA. Nah, ini sangat menarik. Mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan informasi pengalaman dari Bapak Lutfi Adnan Muzamil untuk kita semua, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya dan memiliki kemampuan serta keterampilan abad 21 sesuai dengan kemampuan atau luaran yang diberikan atau target dari prodi kita pendidikan ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Mungkin sekian pembukaan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aditya Pratama, SPD MPD yang telah berkenan memberikan sambutannya. Baik, selanjutnya akan ada sambutan oleh Muhammad Zaki Izul Haq selaku Ketua Pelaksana. Kepada Zaki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpatan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul berbahagia pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang terhormat Bapak Aditya Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran dan juga narasumber kita pada kali ini Pak Lutfi Adnan Muzamil, SPD MPD, yang merupakan pembicara webinar pada hari ini, serta teman-teman panitia yang saya banggakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dalam era pendidikan baru ini, kita akan mengembangkan pendidikan yang menjadi tempat pembelajaran yang nyaman, teratur, dan mengembangkan kemahiran. Untuk itu, kita harus juga membangkitkan semangat kebersamaan di antara guru, siswa, baik peserta didik maupun pendidik, untuk membangun jaringan dan membangun generasi muda yang menyongsong era pendidikan baru yang berkualitas dengan menciptakan generasi muda yang siap menghadapi era baru. Itu saja mungkin sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zaki yang telah berkenan memberikan sambutannya. Nah, acara selanjutnya itu ada apa lagi nih, Kak? Apa ya? Acara apa tuh, Kak Dinda? Masa Kak Laili nggak tahu sih? Abis ini itu bakal ada seminar yang akan dibawakan oleh siapa tuh, Kak? Siapa ya kira-kira? Tuh kan, pastinya pada kepo nih teman-temannya juga. Iya nih, pasti pada kepo banget kan? Tapi setelah ini yang akan memandu acara bukan kita lagi nih, karena bakal ada moderatornya. Teman-teman mau tahu nggak siapa moderatornya? Siapa tuh Kak Laili? Oke, langsung aja ya, kita panggilkan Kak Winda Ramadanti. Halo Kak Winda. Halo Kak Winda. Halo kakak-kakak MC. Gimana nih kabarnya nih Kak? Kabar aku baik, alhamdulillah. Kalau kakak-kakak MC gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar kita berdua baik Kak.
Kira-kira kesibukan Kak Winda sekarang apa sih, Kak? Kalau aku sendiri kesibukannya kuliah sih Kak, sama paling mempersiapkan UTS ya, soalnya kan minggu ini juga lagi minggu-minggu UTS. Wah, semangat ya Kak Winda. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Winda Ramadanti, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada acara Seminar Praksi Mengajar kali ini. Baik, saya izin untuk mengambil alih acara untuk sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Ramadanti, merupakan mahasiswa dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Oke, baik. Sebelum masuk ke sesi materi, saya pengen tahu nih, teman-teman pada semangat nggak sih ikutin seminar praksi mengajar kali ini? Kalau semangat, bisa nih ramein kolom chat dengan ketik angka 1, atau kasih reaction juga boleh nih. Wah, semangat-semangat banget ya ternyata nih dari kolom chatnya. Oke, karena udah pada semangat, dan untuk mempersingkat waktu, langsung aja nih kita masuk ke pembahasan seminar kita pagi hari ini yang mengusung topik menggali potensi mahasiswa dalam menyongsong era pendidikan baru. Dan sebelum itu, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang keren banget. Kita bisa mulai dari perkenalan CV. Boleh nih kepada teman-teman operator ditampilkan CV-nya. Oke, baik. Kepada teman-teman operator, terima kasih. Teman-teman, ini adalah CV dari Bapak Lutfi Adnan Muzamil SPD MPD, di mana Bapak Lutfi itu merupakan founder dari komunitas belajar LAM Learning Center, yang di mana LAM Learning Center ini tuh sebagai wadah bagi para guru untuk memperkaya pengetahuan, berbagi ilmu dan pengalaman, serta memperluas jaringan dan koneksi. Next. Beliau juga merupakan guru matematika pesantren terpadu Darul Quran Mulia, terus juga penerima National Level Education Trainer, sebagai trainer of DQM Training Center, dan masih banyak lagi nih teman-teman. Untuk selanjutnya ada info grup Telegram untuk kepada teman-teman yang berminat untuk join ke kelasnya dari Bapak Lutfi nih, bisa di SS dulu ya, nanti dikepoin, kalau perlu bisa di langsung pencet ke linknya tuh, kepada link yang tersedia. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa sertifikat nih yang dimiliki oleh beliau, yang bisa dilihat ya teman-teman, ada banyak sekali. Oke, untuk selanjutnya ada workshop, training, atau seminar yang telah dihadiri oleh Bapak Lutfi. Itu ada banyak banget, teman-teman bisa dilihat juga. Untuk yang terbarunya itu sebagai narasumber workshop upgrading productivity dengan tema optimalisasi peran guru dalam mendidik generasi Z dan pembuatan video pembelajaran interaktif di SMP IT Darul Quran Mulia Bogor 21 Oktober 2023. Dan untuk yang terbarunya itu ada sebagai narasumber Educative Teachers Academy webinar tips sukses mendalami peran guru dalam era digitalisasi dan platform Merdeka Mengajar versi 1.48 yang diselenggarakan oleh Akademi Eduka ID pada tanggal 17 Januari 2024. Oke, ini ada beberapa sertifikat yang tadi sertifikat sebelumnya ada banyak juga. Bisa dilihat teman-teman, keren banget narasumber kita. Oke, teman-teman, karena kita udah kenalan nih sama narasumber kita sapa dulu ya kepada Bapak Lutfi, apakah sudah hadir? Alhamdulillah sudah hadir. Oke. Baik, kepada Bapak Lutfi, mohon izin sebelumnya kan Bapak Lutfi dikenal sebagai Mr. Lam nih. Untuk pembicaraan kita selanjutnya, apakah lebih berkenan untuk dipanggil Mr. Lam atau Bapak Lutfi untuk kedepannya? Enaknya saja, Pak Lam boleh, Mr. Lam boleh, tapi untuk branding biar tidak kagok, Mr. Lam saja tidak masalah. Oke, baik. Oke, kita bincang sebentar ya, Mr. Lam, untuk
Eh, Kira-kira ini gimana nih kabar Mr. Lam? Kabarnya alhamdulillah baik, sesuai dengan apa yang Mbak Winda lihat dan teman-teman dari UNJ yang tentunya sangat hebat-hebat sekali. Nanti kita akan coba bincang-bincang dan belajar bersama ya, seperti itu. Oke, baik, untuk kesibukannya kira-kira ini Mr. Lam sibuk apa nih kalau boleh tahu? Untuk secara singkat saja, di hari-hari ini, 6 tahun, mohon maaf, 6 bulan ke depan, saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi mohon doanya semoga lancar seperti itu. Untuk hariannya ngajar matematika, kemudian sekretaris MGMP, lalu mengisi seminar-seminar baik secara online maupun offline. Mungkin seperti itu. Kalau dijabarkan semuanya nanti khawatir waktunya tidak cukup. Waduh, sibuk sekali ya Mr. Lam, ini keren banget. Ya. Oke, sepertinya juga teman-teman udah nggak sabar nih Mr. Lam untuk dengerin materi pembahasan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke dalam penyampaian materi. Untuk teman-teman harap disimak dengan baik. Kepada Mr. Lam, dipersilakan. Baik, nanti yang share screen dari Mbak Widi atau Winda atau siapa? Untuk share screen kepada teman-teman operator bisa ditampilkan. Oke. Oke, baik ya. Oke, saya izin memulai. Harapannya semoga nanti kita bareng-bareng untuk bisa belajar dan bisa mendapatkan manfaat dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Wibowo, SPDI, SPD, MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Bapak Aditya Pratama, SPD, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran. Dan yang kami hormati serta kami banggakan dan mencintai para panitia dan mahasiswa dalam agenda praktek mengajar ini seperti itu. Alhamdulillah kita terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, anugerah hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas sehari-hari tanpa adanya suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Harapannya kita menjadi bagi umat Islam ya, menjadi umat Islam yang menjalankan sunnah Rasul dalam mengarungi kehidupan. Ini saya manggilnya kakak atau mbak atau mas ini untuk para peserta yang sangat hebat-hebat ini. Kakak-kakak saja ya. Oke, baik. Kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang sangat semangat dan hebat-hebat. Saya izin mengawali webinar kali ini dengan moto ya, moto atau slogan yang menjadi spirit ya bagi saya pribadi, yaitu memulai inovasi besar, mewujudkan generasi cerdas dan pintar. Kalau saya berbicara flashback dari masa lalu ya, saya tidak membayangkan bisa seperti ini. Namun dengan adanya tekad dan kata-kata yang positif hingga akhirnya terbentuklah Lam Learning Center
yang alhamdulillah sudah mendapatkan kesempatan untuk memberikan sharing-sharing kepada guru-guru baik secara lokal maupun nasional seperti itu. Oke, lanjut next. Ya, untuk selanjutnya tadi sudah disampaikan bahwa ada grup-grup yang saya kelola. Nanti silakan kakak-kakak mahasiswa bisa join jika memang ada hal-hal yang perlu dipelajari, bisa dipelajari. Tujuannya adalah tadi ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan di sambutan, bagaimana kakak-kakak bisa menjadi mahasiswa yang potensinya digali pada zaman sekarang ini, seperti itu. Silahkan dilanjut ya untuk slide-nya, supaya nanti para peserta bisa melihat juga seperti itu. Nah, kemudian untuk tema yang diangkat oleh panitia adalah menggali potensi mahasiswa untuk masa depan pendidikan. Maka judul yang saya angkat itu adalah menggali potensi mahasiswa untuk menyongsong era pendidikan baru. Seperti itu. Ada 3 tujuan yang akan kita capai melalui webinar ini. Yang pertama adalah menumbuhkan potensi mahasiswa terhadap pendidikan. Yang kedua adalah menanamkan jiwa pendidik terhadap mahasiswa sebagai bekal masa depan pendidikan. Dan yang ketiga, memberikan ilmu pengajaran terhadap mahasiswa. Para kakak mahasiswa yang berbahagia, maka dari situ saya akan mencoba untuk mengulik 3 hal. Yaitu yang pertama adalah keterampilan masa depan. Keterampilan masa depan yang harus kakak-kakak mahasiswa hadapi dan miliki. Ya, salah satunya adalah bagaimana kakak-kakak bisa memiliki ya, sikap adaptabilitas dan inovasi. Kemudian perubahan tren pendidikan dan bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kakak-kakak mahasiswa bisa memiliki literasi digital, kewirausahaan, dan soft skill kewirausahaan. Seperti itu. Maka saya izin menyampaikan latar belakang daripada webinar kali ini. Diawali dari kita berbincang-bincang tentang pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perubahan dan memperbaiki sesuatu dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Lalu pendidikan membantu si individu menata masa depan. Globalisasi membawa nilai-nilai dan pendidikan berperan penting. Nah, tadi kita sudah berbicara nih terkait pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Ya, memang betul. Pendidikan adalah kebutuhan fundamental bagi manusia. Pendidikan tidak hanya statis ya, tetapi selalu berubah, dinamis ya, dan terus diperbaiki seiring dengan perkembangan di berbagai aspek kehidupan. Ya. Baik itu mulai perubahan dalam metode pengajaran, kurikulum, teknologi pendidikan yang digunakan, dan pemahaman tentang bagaimana manusia belajar seperti itu. Nah, terkait globalisasi ya, ini ya berkaitan dengan budaya ya, identitas dan nilai-nilai di seluruh dunia. Akibatnya nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku manusia. Contohnya, dengan adanya akses yang sangat mudah terhadap informasi, komunikasi global, memperluas wawasan, memengaruhi pandangan hidup serta kebiasaan individu seperti itu. Nah, kemudian terkait literasi ya, tingkat
literasi. Maka silahkan kita bersama-sama merenung. Kenapa? Karena siswa ya, di Indonesia berdasarkan raport pendidikan tahun 2023 itu dalam kategori sedang. Artinya apa? Ini berarti sebanyak 40-70% siswa baru mencapai kompetensi minimum literasi. Belum 100%. Nah, makanya harapannya nanti ya kakak-kakak mahasiswa yang ada di sini bisa menjadi agen of change, ya, agen perubahan agar literasi bagi siswa di Indonesia itu meningkat. Makanya pemerintah dengan berbagai strukturnya ya, perlu lebih meningkatkan upaya dalam mengembangkan literasi siswa, termasuk kolaborasi dengan pemangku kepentingan tersebut seperti itu. Silakan di next ya. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk mengidentifikasikan permasalahan pada perubahan tren pendidikan. Yang pertama tadi tingkat literasi. Yang kedua kekerasan di satuan pendidikan, bullying, ya kan, dan sebagainya. Ini mohon maaf nomor 3 itu adalah bonus demografi dan kualitas SDM. Nah, jadi kita akan membahas apa ya, solusinya seperti itu. Lalu masalah lain. Oke, kita akan membahas ya terkait hal-hal yang perlu kita cermati. Tadi tentang literasi sudah saya bahas ya, bahwa berdasarkan raport pendidikan 2023, siswa di Indonesia itu baru 40-70% yang mencapai kompetensi minimum literasi. Harapannya ini menjadi PR besar bagi kita semua yang merupakan akademisi yang punya tekad kuat untuk bisa merubah itu seperti itu. Nah, kemudian kita coba berbicara tentang kekerasan di satuan pendidikan. Ini bisa kita lihat dari indikator iklim keamanan sekolah untuk jenjang SMP dan SMA. Mengalami penurunan. Keamanannya turun, makanya kekerasan, bully, ancaman, tawuran, dan sebagainya itu meningkat. Makanya perlu diperhatikan lebih terhadap keamanan dan lingkungan belajar di satuan pendidikan. Ya. Begitu juga di kampus ya, apakah keamanannya layak atau tidak? Sehingga terkait bullying, kekerasan, dan sebagainya bisa kita minimalisasi seperti itu. Kemudian berbicara tentang bonus demografi, tentang kualitas SDM. Ini juga menjadi topik yang sangat asik untuk kita diskusikan. Jadi nanti ya, Indonesia itu akan menghadapi bonus demografi di mana komposisi masyarakat didominasi dengan golongan muda yang merupakan usia produktif. Namun tantangannya itu seperti ini ya. Tingginya jumlah penduduk ya, usia muda tanpa kegiatan produktif net ya. Net itu apa? Not employment, education, dan training or training. Kalau bahasa sopannya ya tidak sedang bekerja, belajar atau mengikuti pelatihan. Kalau bahasa dalam tanda kutip yaitu adalah seseorang yang pengangguran seperti itu. Ini bisa dikatakan bahwa kualitas dan kapasitas SDM menjadi kunci untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Jadi ya, ketika komposisi masyarakat yang usianya muda itu tinggi, mereka memiliki skill yang mumpuni sehingga bonus demografi itu bisa dimaksimalkan untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan yang ada di negeri. Kemudian masalah-masalah lain itu meliputi ketimpangan. Nah, nanti para mahasiswa yang akan menjadi seorang pendidik ya,
khususnya mapel ekonomi gitu kan. Nanti kalau sudah terjun, dia akan lebih ya tahu masalah-masalah apa yang terjadi. Namun di sini izinkan saya untuk menyampaikan supaya nanti bisa menjadi kacamata besar bagi para mahasiswa yang ada di forum ini seperti itu. Yaitu ketimpangan gitu kan. Mungkin saja kita melihat wah Jakarta maju, wah Bogor maju, wah Jabodetabek maju dan sebagainya. Kita coba bayangkan di Indonesia Timur, kan, di pulau-pulau yang internet saja tidak memiliki, jangankan internet, lampu saja kadang butuh ditingkatkan. Itu bagaimana gitu kan? Makanya ini adalah ketimpangan gitu. Ketidakadilan akses, kualitas gurunya gitu dimanjakan dengan berbagai kemudahan. Pingin ini langsung saja dan sebagainya tanpa mengetahui dasar daripada konsep itu didapatkan seperti itu. Termasuk manajemen sekolah dan revolusi Anda. Ini merupakan permasalahan yang bisa menjadi perhatian serius ya dalam menghadapi perubahan tren pendidikan. Oke, kita lanjutkan. Dari semua permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan, ya, solusinya hanya satu, yaitu pendidikan. Pendidikan. Oke. Mungkin sebelum saya melanjutkan supaya interaktifnya ada, Kak Winda, izinkan saya meminta bantuan Kak Winda untuk memilih ya satu mahasiswa untuk mencoba memunculkan pendapat. Kenapa solusi pendidikan itu dipilih gitu kan daripada hal lainnya seperti itu. Silakan. Oke, baik, Mr. Lam. Di sini ada banyak ya. Boleh kepada peserta Pandu untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih kepada kakak moderator yang sudah mempersilahkan saya. Jadi pendapat saya mengenai kenapa sih pendidikan bisa menjadi apa ya namanya solusi bagi permasalahan-permasalahan yang tadi sudah disebutkan ya karena uh, pendidikan inilah yang kunci dari peningkatan dari kualitas sumber daya manusia gitu. Setiap perkembangan peradaban itu sendiri kan juga diawalinya dari pendidikan. Kita belajar misalkan dari ilmu pengetahuan pertama kayak filsafat, mungkin kan perkembangan kan belajar berkembang dari sana begitu. Jadi dengan manusianya terus berkembang dengan pendidikan, peradabannya pun juga akan terus berkembang. Bahkan dengan pendidikan yang terus berkembang itu kita juga bisa menjangkau peradaban-peradaban lain ataupun ke misalkan kayak tadi contohnya ke daerah lain yang mungkin aksesnya terhadap pendidikan itu kurang, tapi kita bisa bantu untuk menyetarakan pendidikan kita dengan mereka gitu. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Mantap. Oke, terima kasih Kak Winda, kemudian Kak Pandu. Silahkan nanti jika ada hadiah bisa minta panitia ya. Oke, kita lanjutkan ya. Betul ya apa yang dikatakan oleh Kak Pandu ya. Pendidikan itu adalah solusi yang sangat urgent ya dan fundamental sekali. Nah, makanya saya berharap ya, kita semua berharap pemerintah apalagi kemarin mengatakan peningkatan ya 20% dari APBN gitu kan, itu dialokasikan untuk pendidikan. Supaya apa? Dana tersebut untuk membangun infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil. Apalagi ketika kita melihat ya pemerintahan daripada Pak Jokowi gitu kan, jalan-jalan tol dibangun di mana-mana gitu kan. Akses-akses dipermudah. Itu merupakan satu langkah konkret untuk mempermudah akses
di daerah-daerah yang sebelumnya susah untuk diakses seperti itu. Nih kan. Perbaikan, transformasi, Udah ya, selesai itu dapat juga CD. untuk memudahkan anak-anak untuk mengakses seperti itu. Lalu program beasiswa, apalagi ya, di zaman sekarang beasiswa dari lembaga swasta sangat banyak sekali. Pertukaran mahasiswa, siswa antara negara dan sebagainya itu bisa kakak-kakak akses seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya infrastrukturnya saja yang dibangun, tetapi adalah kualitas guru. Jadi nanti kakak-kakak mahasiswa yang saya banggakan, setelah nanti terjun di dunia nyata sebagai guru, jangan sampai kakak-kakak hanya fokus di dalam saja, tetapi silakan kakak-kakak setiap hari harus bisa meningkatkan kualitas diri sebagai guru seperti itu. Mengikuti pelatihan-pelatihan tanpa meninggalkan kewajiban utama untuk mendidik dan mengajar siswa-siswa yang ada di kelas. Apa saja yang perlu ditingkatkan, apa saja yang perlu dipelajari. Contohnya metode pengajaran, keterampilan memanajemen kelas, bagaimana kalau siswa-siswanya tidur, siswa-siswanya boring, kita sebagai guru harus bagaimana, dan bagaimana, seperti itu. Jangan sampai kita bicara, siswa kita malah tidur atau malah meninggalkan kita. Kehadiran kita dirindukan, itu merupakan sebuah momen yang merupakan impian-impian daripada guru-guru yang ada di Indonesia seperti itu. Termasuk juga aktualisasi kurikulum yang relevan. Tadi disinggung oleh panitia dalam sambutannya. Sebelumnya kurikulum 2006, KBK 2013, lalu kurikulum Merdeka yang katanya nanti akan menjadi launching ya sebagai kurikulum nasional. Ini sangat penting ya kan, bahwa bagaimana siswa itu tidak lagi dipetakan. Oh, kamu IPA, oh, kamu IPS. Kalau IPA berarti belajarnya biologi, fisika, kimia. Kalau misalkan IPS berarti geografi, sosiologi, sejarah, PKN, dan sebagainya. Sekarang tidak. Ya silakan. Siswa itu bebas memilih mapel apa yang mereka pilih. Misalkan, oh, saya nih pingin jadi teknik sipil. Nah, berarti ada mapel yang wajib dia ambil. Kan fisika, matematika itu wajib, Inggris, dan sebagainya. Oh, saya mau ke kesehatan. Nah, berarti nanti mapelnya adalah biologi. Oh, saya mau ke bahasa. Ya, berarti nanti bahasa yang perlu dipelajari. Oh, saya pingin eksis, ekonomi bisnis. Ya, berarti nanti yang dipelajari utamanya adalah ekonomi. Fisika nggak ada, biologi nggak dipelajari. Nah, itu adalah esensi daripada kurikulum Merdeka, bebas. Bahkan muatan beban pembelajaran itu disederhanakan seperti itu. Kalau dulu itu kan ya selama 1 tahun ya udah hanya belajar di kelas, duduk manis dan sebagainya. Dengan adanya kurikulum Merdeka tidak hanya belajar di kelas, akan tetapi ada istilahnya adalah P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang mana setiap siswa diminta untuk berkarya sesuai dengan sosio-kultural di daerahnya sekolah itu berada seperti itu. Bisa membuat seni, mengangkat seni budayanya, tari-tarian, makanan, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, maka sebelum kita melanjutkan, sebelum kakak-kakak nanti terjun, alangkah baiknya kakak-kakak mengetahui sosok pahlawan. Bisa sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi kita berharap semoga guru itu merupakan profesi yang sangat mulia, yang tidak hanya di kata-kata. Mungkin kakak-kakak tahu ya, perkataan saya itu menjurus kemana seperti itu. Ya, intinya tidak hanya mensejahterakan
siswa kita yang ada di kelas, tetapi juga kita semuanya sejahtera. Sehingga kita tidak lagi memikirkan urusan-urusan yang di belakang, kita fokus ke depan bagaimana merancang pembelajaran yang baik. Makanya nih, kakak-kakak harus terus semangat. Kenapa? Karena pendidik seorang guru ya tidak akan pernah tergantikan di era digitalisasi yang semakin hari semakin berkembang. Karena ya guru itu adalah panutan, pengajar, pembimbing, peneliti, pendorong kreativitas, evaluator. Kalau pengajar ya mentransfer bagaimana bisa memahami ilmu. Katalisator, guru mampu mengidentifikasikan, menggali, mengoptimalkan potensi anak didik. Fasilitator, penjaga gawang, kemudian penghubung. Oh, si Anu butuh literasi tentang ini, referensi tentang ini. Saya harus mencari agar si anak ini bisa terus kita pantau perkembangannya sehingga nanti apa yang dia cita-citakan bisa tergapai seperti itu. Itu adalah sosok pahlawan. Nah, kemudian tadi ya itulah ya sebuah keterampilan keterampilan masa depan adaptasi yang perlu kakak-kakak pelajari. Oke, kita lanjut. Nah, itu adalah pendahuluan daripada webinar ini. Nah, kemudian saya akan fokus lagi tentang 3 hal yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah keterampilan masa depan apa yang harus kakak-kakak mahasiswa miliki. Termasuk nanti cara adaptasinya bagaimana, melakukan inovasinya bagaimana, dan sebagainya. Silakan nanti bisa diperhatikan. Oke, kita lanjutkan. Next, Kak. Terkait keterampilan masa depan tadi, maka saya izin menyampaikan kepada kakak mahasiswa yang sangat hebat-hebat ini, yaitu selamat datang ya, welcome in the new era, seperti itu. Mari kita nanti berdiskusi, menggali potensi kakak-kakak sebagai mahasiswa di era baru pendidikan itu bagaimana. Mari kita menyongsong peluang dan tantangan di masa depan. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, ya kan, tadi sudah saya katakan, kan, adaptasi dengan perubahan, adapting in the change dan sebagainya. Menyongsong perubahan itu sangat penting untuk membuka potensi mahasiswa. Nah, makanya nanti mahasiswa harus tahu cara bagaimana mendorong kemampuan beradaptasi dan ketahanan dirinya dalam landscape pendidikan modern. Nah, nanti bisa didengarkan ya. Oke. Beberapa langkah yang dapat membantu para mahasiswa itu adalah growth mindset. Mindsetnya silakan dikembang. Memahami bahwa kemampuan, kualitas, dan kuantitas dapat ditingkatkan melalui upaya, ketekunan, dan pembelajaran. Nah, silakan nanti ya mahasiswa bisa mengintrospeksi diri. Upaya saya apakah sudah maksimal, gitu kan? Ketekunan saya apakah sudah konsisten, pembelajaran saya apakah sudah benar, seperti itu. Itu ya, growth mindset. Terbuka terhadap perubahan. Apa sih pakai aplikasi ini, wong manual juga bisa. Itu perkataan-perkataan yang sangat mengkomporkan kan, seperti itu. Silakan bisa mengembangkan diri dan sebagainya. Kemudian melihat tantangan itu sebagai peluang, bukan hambatan. Kalau boleh buka kartu, kenapa saya bisa ya di hadapan kakak-kakak mahasiswa berbicara saat ini? Yaitu tadi, ketika ada yang nge-share tawaran untuk menjadi praktek mengajar seperti itu. Itu kan tantangan tuh, tetapi saya jadikan sebuah peluang, bukan hambatan. Bagaimana teknisnya gitu? Ya, kalau misalkan bingung, artinya sebelum-sebelumnya silakan kakak-kakak harus mengembangkan skillnya seperti itu. Nah, karena
dari dulu mindset saya seperti itu, saya harus bisa, saya harus bisa. Oh, kok dia melakukan ini? Ya, berarti saya harus belajar dan sebagainya. Ketika ada kesempatan itu, lalu saya ambil seperti itu. Makanya saya punya YouTube yang di awal-awal saya memulai jadi YouTuber itu, saya membuat video tentang motivasi. Motivasinya itu ada 4K. Nanti silakan bisa dicatat. Yang pertama itu adalah kesempatan. Tanpa kesempatan, kita tidak akan bisa maju. Dan kesempatan tidak akan pernah datang sebanyak 2 kali. Hanya 1 kali saja. Makanya kan, ini ya buka kartu saja. Ketika ada share-sharean gitu kan di grup guru penggerak terkait acara ini gitu kan. Ya udah, itu kesempatan. Ya udah, saya langsung aja SMS pada Kak Kaila ya. Kak Kaila di sini hadir, Kak Kaila. Ya, Kak Kaila. Oh ya Pak, gini dan sebagainya. Minta CV-nya. Ya udah, saya nggak ambil pusing. Saya sudah mempersiapkan sebelumnya. Nah, makanya kesempatan ada, keahlian harus kita miliki. Seperti itu para mahasiswa yang sangat hebat. Keahlian. Nah, supaya keahlian dimiliki bagaimana? Ya kita belajar terus, open mindset, gitu kan. Membuka diri dengan perkembangan-perkembangan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah konsisten. Ketika sudah memiliki keahlian, jangan sampai kakak-kakak lupakan. Terus diasah. Public speakingnya bagaimana dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, kepada Allah Tuhan kita berdoa. Kita hidup ya kan, di dalam Al-Qur'annya ya. Ini yang bagi umat Islam sudah mengetahui bahwa wama khalaqtul jinna wal insa illa bahwa kita diciptakan ya tujuannya adalah untuk beribadah. Nah, itu adalah 4K. 4K yang saat saya membuat konten YouTube di tahun 2014, 2016 mungkin. Lama banget. Videonya di mana? Sudah saya hapus karena YouTube-nya saya sekarang itu versinya ya beda daripada konsep yang sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian tadi ya ground mindset. Yang kedua, kemampuan adaptasi. Respon terhadap perubahan dalam lingkungan pendidikan. Fleksibilitas. Eksperimen dengan pendekatan baru dan sebagainya. Nah, kemudian belajar dari pengalaman. Misalkan sebelumnya, oh ini ada kegiatan event ini, apa yang perlu kita lakukan? Nyiapkan background, nyiapkan link, menghubungi narasumber, kemudian apa saja yang perlu dibutuhkan. Nah, itu timeline-nya itu harus kakak perhatikan supaya tidak membingungkan, tidak terlambat dan sebagainya. Belajar dari pengalaman, merefleksikan atas pengalaman dan hasil pembelajaran sehingga nanti bisa mendapatkan feedback dari atasan atau rekan kerja supaya nanti bisa lebih berinovasi dalam strategi kegiatan selanjutnya. Seperti itu. Perlu diingat kakak-kakak mahasiswa, menjadi seorang pendidik yang produktif itu bukan hanya tentang memberikan pelajaran, tetapi juga tentang sikap mental yang positif dan kemampuan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan. Oke, itu adalah satu keahlian, yaitu beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, pembelajaran holistik. Nah, bisa di next. Mendorong pembelajaran holistik melampaui akademisi. Singkat saja ya. Jadi seperti ini, kakak-kakak. Maksudnya apa sih? Kakak-kakak jangan terpaku berada di bangku-bangku kelas.
Artinya apa? Silakan kakak berdiri dengan tegap, semangat untuk keluar dari kelas, melakukan pembelajaran secara mandiri. Ikuti kursus, workshop, menulis buku harian, blog. Saya juga punya blog. Lama banget. Nggak saya buka. Tiba-tiba sudah banyak viewernya dan sebagainya. Artinya apa? Itu bermanfaat gitu kan bagi orang lain. Sehingga kita senang untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Seperti itu. Memaksimalkan waktu perjalanan. Mungkin kakak-kakak nanti bentar lagi lebaran mudik kan. Jadi misalkan naik motor atau naik kereta, naik bus. Silakan. Di dalam di perjalanan tersebut kakak-kakak bisa baca-baca buku. Memaksimalkan waktu perjalanan. Kemudian bikin karya dan sebagainya. Sebagai informasi, ya, karya yang sudah diterbitkan oleh saya itu ada 4. Adapun artikel-artikelnya sudah banyak sekali yang dimuat baik di koran tingkat lokal maupun nasional seperti itu, Republika, Kompas dan sebagainya. Kemudian silakan lakukan aktivitas fisik, olahraga ya. Yang hobi futsal silakan main futsal, badminton, renang, voli dan sebagainya, termasuk meditasi. Bagi umat muslim, meditasi yang sangat sempurna itu adalah sholat. Mungkin bagi umat yang lainnya ya silakan bermeditasi sesuai dengan caranya seperti itu. Nah, kemudian ini nih ada satu hal yang unik. Mungkin saja kakak-kakak sudah tahu atau belum, yaitu adalah memandang benda berwarna biru atau hijau. Karena katanya warna ini dapat merangsang kreativitas dan ketenangan emosi seperti itu. Oke, itu adalah 2 kemampuan yang harus kakak-kakak lakukan untuk menyongsong new era, perkembangan zaman yang baru. Nah, yang selanjutnya next, integrasi teknologi. Oke. Nah, kita bersyukur ya, sebelumnya kita pandemi seperti itu. Sehingga kita tahu menggunakan Zoom gitu kan, menggunakan Google Meet, menggunakan Microsoft Teams dan sebagainya. Mungkin kalau sebelumnya nggak pandemi, gitu, webinar ini nggak terlaksana secara online, mungkin bisa mendatangkan, dan itu akan sangat repot, kemudian biayanya, kosnya tinggi, betul nggak? Betul. Nah, itu adalah sebuah fenomena alam yang kita tidak bisa mengatur. Yang bisa kita atur adalah diri kita untuk menerima tantangan tersebut sebagai masalah tersebut sebagai tantangan. Nah, makanya di flyer itu saya tulis ya, sertifikat. CAT itu adalah Apple Teacher. Alhamdulillah saya menjadi guru Apple Teacher. Bagaimana bisa memanfaatkan produk Apple, ada iOS, ada Mac dan sebagainya. Itu merancang sebuah pembelajaran yang kreatif, bikin video, bikin modul interaktif dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian CMIE itu adalah Microsoft Innovator Educator. Kemudian ET itu adalah Education Trainer dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian memberdayakan pendidik. Makanya silakan nanti saudara sebagai calon guru bangsa, dari sekarang saudara-saudara harus bisa mengembangkan profesional dan dukungan bagi guru-guru lain. Itu ya. Nah, lanjut. Yang selanjutnya adalah bagaimana saudara bisa mempelajari tentang cara mengeksplorasi metode untuk mempersonalisasi pendidikan dan memberdayakan siswa. Kalau kita berbicara tentang hal ini, maka silakan saudara bisa
mempelajari cara pendekatan yang memungkinkan siswa belajar dengan kebutuhan, minat, karakteristik pribadi mereka. Dengan cara apa? Yang pertama, mengenali gaya belajar. Ada visualisasi, ada auditorial, ada kinestetik, dan sebagainya. Fleksibilitas, kemudian teknologi, memahami kemajuan siswa berdasarkan data, dan terus-terus diskusi serta kolaborasi antar mahasiswa. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya tentang memupuk rasa ingin tahu. Itu adalah satu hal yang perlu, bahkan wajib, saudara-saudara, kakak-kakak mahasiswa miliki. Dari rasa ingin tahu, maka segalanya akan bisa dikuasai. Kenapa jadi ini? Kenapa jadi itu? Makanya kita mungkin saja ingat ya, zaman kita masih kecil gitu, sering bertanya. Tetapi fenomena yang terjadi adalah orang tua kita atau siapa saja membatasi imajinasi kita sebagai anak-anak. Apa sih tanya-tanya? Ya udah, jawab apa? Bapak sudah jawab ini, ya udah selesai. Kebetulan saya punya anak pertama saya umur 3,5 tahun. 3 tahun setengah. Itu kalau tanya ya, itu nggak ada habis-habisnya. Misalkan seperti kemarin kan, baru saya ajak ya, ketemu dengan dokter seperti itu. Dia tanya, tapi itu ada monyet di kebun, kan kita lewat daerah kebun banyak yang ada monyetnya. Tapi itu ada monyet. Oh iya, kenapa? Itu monyetnya makan apa gitu? Iya, itu makan pisang. Kenapa makan pisang? Gitu. Ya karena biar kenyang. Kenapa harus kenyang gitu kan? Ya biar bisa beraktivitas gitu kan. Oh, beraktivitas apa? Putar gitu kan. Ya beraktivitas seperti kita manusia kan, beraktivitas untuk bekerja, untuk belajar dan sebagainya. Kenapa harus bekerja? Saya jawab lagi, ya supaya kita bisa makan. Kenapa? Kok makan gitu? Ya supaya kita bisa bertenaga untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah terus gitu? Nah, kita sebagai pendidik ya, jangan sampai memutus sikap rasa ingin tahu siswa-siswa kita. Ya, tetapi justru kita mengarahkan mereka untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang luas agar mereka memiliki dasar mencapai impian yang akan mereka gapai. Seperti itu. Nah, selanjutnya, merangkul keberagaman. Nah, silakan. Jadi nanti ketika kakak-kakak mahasiswa sudah menjadi pendidik dan sebagainya, jangan sampai idealitas yang sudah tertanam ya, saat kita menjadi mahasiswa di sekolah terus ditinggikan. Kita merangkul. Ya. Kenapa? Karena tidak semua siswa yang akan kita ajari itu adalah mereka memiliki kemampuan yang sama, berbeda, kreativitasnya juga berbeda, dan sebagainya. Nah, supaya nanti mereka memiliki ya, mendapatkan dampak positif dari sikap yang kita lakukan untuk bisa terjun di dunia kerja yang global. Lanjut. Keterampilan sikap masa depan. Siap ya, siap masa depan. Makanya nanti mahasiswa bisa membahas kompetensi yang dibutuhkan untuk berkembang di pasar kerja yang tentunya berkembang juga. Untuk selanjutnya, next ya, membina ketahanan. Nah, ini adalah atribut yang sangat penting untuk keberhasilan siswa. Mahasiswa harus mengeksplorasi strategi untuk menumbuhkan ketahanan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Ada beberapa cara untuk melatih kakak-kakak mahasiswa ketahanan dirinya itu, ketekunannya
itu bisa terkontrol. Yang pertama adalah mengenali nilai grit. Apa itu? Mengkombinasikan antara semangat dan ketekunan. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari kegagalan. Yang ketiga, mengelola tekanan. Ketika ada tekanan banyak, wah tugas-tugas numpuk, belum urusan keluarga dan sebagainya. Nah, silahkan dilatih mengelola ketekanan. Yang keempat adalah beradaptasi dengan rintangan. Rintangan kita jadikan sebagai tantangan. Makanya terus untuk jalan ke depan. Nah, makanya sebagai kesimpulan, ya kan, next ya. Maka kita ingat bahwa menyongsong era baru pendidikan adalah upaya kolektif. Kolektif. Kolektif ya kan. Kolektif itu ya berbagai unsur dijadikan satu agar kita sebagai pribadi bisa siap ya, menyongsong era baru pendidikan. Bersama-sama kita dapat membuka potensi penuh setiap siswa kita. Untuk terakhir ya, terakhir 3 hal itu. Oke, lanjut. Tentang literasi, terus ya, literasi digital, kewirausahaan, dan soft skill. Nah, tadi ya, sudah disinggung juga kan literasi. Ya. Mencakup teknologi, informasi, dan komunikasi digital. Dulu nggak ada WhatsApp, ya adanya SMS. SMS 1 gratis 10 dan sebagainya. Sekarang ada WhatsApp, ada Telegram dan sebagainya. Silakan. Hal-hal kecil tersebut itu silakan harus dikuasai dan sebagainya. Menguasai keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak, mengelola data, Excel-nya silakan dikembangkan, Word-nya dikembangkan, PowerPoint-nya dikembangkan itu kalau di Windows. Kalau di Apple ada Pages, Keynote, Number. Kalau di Google ada Slide, ada Sheet, ada Doc. Nah, itu silakan. Itu dunia kerja ya, dunia kerja yang hal-hal itu adalah sudah menjadi hal biasa. Kalau dari sekarang kita tidak mempersiapkan diri untuk mempelajari itu, kita akan tertinggal. Lalu tentang bagaimana mahasiswa bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakat digital. Tentunya bijak ya kan, untuk menggunakan medsos. Kita cerdas, mana yang hoax, mana yang fakta, dan sebagainya. Lanjut, yang terpenting adalah kewirausahaan. Apalagi ekonomi nih. Nah, silakan dari sekarang mulai merancang apa yang perlu dilakukan agar kakak-kakak ketika ingin mengembangkan diri kakak-kakak tidak lagi memikirkan dananya dari mana gitu kan. Dananya dari mana? Walaupun kita mungkin bisa membuat sebuah proposal minta bantuan, tetapi kan itu tidak bisa secara kontinu gitu. Makanya kalau boleh saya cerita, zaman saya dulu jadi mahasiswa, saya jualan koran. Tidak hanya jualan, tetapi saya coba mempelajari bagaimana cara membuat artikel. Ya alhamdulillah, ketika artikel saya dimuat, saya ngajuin ke dekan, alhamdulillah dapat uang pesangon. Zaman dulu tahun 2009 ya, 2009 ini kakak mahasiswa 2009 sudah di mana ini? 2009 sudah kelas berapa? Kakak Winda mungkin 2009 kelas berapa? Masih TK mungkin Bapak. Masih TK. 2009 ya kan saya nulis gitu kan. Saya ajukan ke dekan. Alhamdulillah dapat uang 250 zaman dulu. Wah, banyak banget gitu. Walaupun di samping itu pihak korannya pun memberikan uang. Kemudian majalah keluarga yang dicetus oleh Kementerian Agama. Alhamdulillah dapat kan 1.500.000 zaman dulu gitu kan. Sekarang banyak banget seperti itu. Jualan pulsa juga dulu gitu kan. Jualan apa lagi? Jadi istilahnya jualan baju batik. Dulu pokoknya segala sesuatunya saya coba untuk bisa
bisa lakukan. Nah, makanya sekarang alhamdulillah saya membuka toko Shopee ya, toko Shopee. Hanya saja memang perlu fokus, ya kan, perlu fokus gitu. Yang saya jual adalah buku-buku pendidikan dan software-software baik versi PC, ya Windows, HP, ataupun tablet seperti itu. Nah, silakan dari sekarang silakan kakak bisa merenung ya apa yang perlu dilakukan. Termasuk ada apa ya? Ya itulah ya mendesain IO ya kan, IO daripada acara webinar dan sebagainya. Nah, silakan kakak merenung, merefleksikan diri. Potensi apa yang sudah saya lakukan sehingga nanti kakak bisa menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin berorientasi teknologi. Kalau kebetulan saya kan tinggalnya di Bogor nih, tetapi dekat Tangsel. Kalau kita ke Tangsel itu, pom bensin itu sudah nggak ada orang, kita ngisi sendiri. Di tol misalkan, kita pakai kartu, orangnya mana nggak ada. Apalagi di market, gitu kan. Di luar negeri nggak ada kasirnya, kita nyekan sendiri, kita bayar sendiri dan sebagainya. Bahkan kalau di Cina kemarin saya dapat kabar gitu kan, teman baru ke Cina seperti itu, Pak Lutfi, gitu kan, tolong dong kasih tahu anak-anak supaya melek teknologi karena di Cina gitu kan, jangankan orang-orang pemuda, ibu-ibu ya kan, yang sudah tua-tua itu sudah pada megang HP di sini gitu, dan transaksinya tidak lagi pakai uang cash, tetapi pakai uang digital dan sebagainya. Ya, kalau sebuah perubahan teknologi yang sangat pesat itu tidak diimbangi dari kesiapan kita, maka kita akan tergerus ya, tergerus dengan zaman seperti itu. Makanya next, silakan kakak-kakak mahasiswa bisa mengembangkan soft skill sebagai sebuah unsur yang penting, dan di dalamnya silakan kakak-kakak bisa melibatkan keterampilan interpersonal dan pribadi, berkolaborasi, saling brainstorming gitu kan, berpikir kritis, memecahkan masalah, adaptif, kreatif, dan siap menghadapi perubahan. Nah, maka kesimpulannya adalah, silakan di next. Satu, silakan kakak-kakak mahasiswa ya kan, cara menggali potensi mahasiswa untuk menyongsong era pendidikan baru adalah yang pertama, silakan kakak-kakak mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk memiliki keterampilan masa depan. Nah, di antaranya adalah literasi digital, kemudian bagaimana kakak bisa memiliki jiwa kewirausahaan. Kalau boleh saya cerita ya, di samping saya pribadi ya, saya pribadi mengajar, ya income itu selalu ada gitu. Tiba-tiba SMS kelunding, tiba-tiba SMS kelunding dan sebagainya. Makanya nanti kakak-kakak bisa join ya, bisa join di website LAM Learning Center. Di situ ada 4 produk. Yang pertama adalah LAM Training. Jadi di situ bagaimana saya memberikan pelatihan-pelatihan, baik yang secara gratis maupun berbayar. Yang kedua, LAM Edu Privat. Jadi di situ-situ saya mempertemukan antara guru dengan siswa, ya bisa dikatakan lembaga privat. Nah, nanti ya silakan kakak-kakak yang ada di sini, jika misalkan mau join untuk menjadi pengajar privat online ya, kita online.
Jadi fleksibel sekali, bisa nanti join saja, masuk di website saya pribadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah lomba sinis gitu kan. Misalkan ada yang mau kerjasama, endorse dan sebagainya. Kemudian shopping. So, jadi saya punya Shopee ya, di situ. Kemudian adaptasi, perubahan, fleksibilitas, kesiapan, inovasi dalam pendidikan, pemanfaatan teknologi, pengalaman belajar interaktif. Kemudian persiapan mahasiswa. Nah, silakan. Keterampilan abad 21 itu meliputi satu, berpikir kreatif. Kalau misalkan ada diskusi makalah ya kan, yang dilakukan, nah silakan berpikir kritis. Masalahnya apa, solusinya. Kemudian berkomunikasi, kemudian berkolaborasi. Oke, maka dengan demikian webinar yang saya lakukan sudah selesai. Ya ini adalah channel saya, YouTube saya. Jika berkenan bisa nengok di situ, kemudian bisa menjadi subscriber ya kan. Kemudian juga di sini ada website saya yang tadi memuat empat hal ya kan, LAM training, LAM edu privat, LAM shopping, kemudian LAM basin bisnis, termasuk rekaman-rekaman saat saya mengisi webinar, kemudian tutorial-tutorial terkait aplikasi yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Winda, misalkan Pinter Google, Pinter Office, Pinter Telegram, Pinter edit video, gitu kan, Canva dan sebagainya ada di situ. Nah, silakan bisa dimanfaatkan dan free ya, gratis. Nah, ini alamat toko Shopee saya seperti itu. LAM FT Manjada Wajada. Kenapa dinamakan Manjada Wajada? Ya ini adalah slogan yang sudah diketahui bersama kan. Siapa yang sungguh-sungguh insya Allah akan terwujud seperti itu. Oke, maka dari itu akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan kesempatan saya menjadi speaker di webinar ini, dan tentunya mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi, karena mohon maaf atas segalanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Lutfi, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, diharapkan untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Baru ketika dipersilakan bisa mengaktifkan fitur mikrofonnya, dan jika berkendala bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat di ruang Zoom ya teman-teman. Baik, kepada teman-teman dipersilakan. Oke, baik. Di sini sudah ada Mutia Nurfadila yang raise hand. Kepada Mutia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Mohon izin bertanya kepada Mr. Lam. Mister, kalau misalnya kita berbicara tentang kondisi pendidikan kita saat ini, kita kan melihat ya seringkali banyak siswa ataupun mahasiswa yang kalau misalnya dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau misalnya disuruh untuk mencari di AI atau misalnya contohnya ChatGPT gitu ya. Nah, jadi tuh mereka tuh jadi jadi
kurang buat berpikir gitu. Nah, menurut Mister sendiri, gimana sih tanggapan Mister mengenai penggunaan AI yang digunakan oleh para mahasiswa yang semakin ke sini tuh menjadikan mahasiswa itu ketergantungan dengan AI, bahkan membuat mereka tuh jadi malas untuk berpikir gitu. Terima kasih, Mister Lam. Oke, baik. Langsung dijawab atau ditampung dulu atau bagaimana, Kakak Winda? Eh, terserah untuk kepada Mr. Lam untuk dijawab atau ditampung terlebih Oke, dahulu. baik. Nah, langsung saja saya jawab. Oke, terima kasih kepada Kakak Mutia yang sangat bagus sekali pertanyaannya. Ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi di era zaman sekarang. Maka sebagai ini ada dua versi ya. Versi pertama adalah dari versi sudut pandang seorang guru atau dosen. Ketika memberikan sebuah tugas, makalah, ternyata makalah tersebut ditulis judulnya saja tiba-tiba langsung jadi makalah karena dibantu oleh AI. Kita sebagai dosen atau sebagai guru ya harus benar-benar mengecek tentang kebenaran daripada isinya. Tapi kalau misalkan memang makalah tersebut ternyata komposisi daripada muatan AI dengan pemikiran hasil dari mahasiswa tersebut, ya maka dimaklumi saja. Kalau misalkan lebih banyak dari AI-nya daripada pemikiran mahasiswa tersebut, ya maka silakan sebagai guru, sebagai dosen bisa dipanggil, lalu bisa menguatkan ya, bahwa kamu pasti bisa. Itu dari guru maupun dosen. Kemudian dari pribadi kita selaku pengguna pemanfaatan daripada AI tersebut, ya kembali lagi seperti tadi yang saya katakan. Kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, maka kita jangan pernah takut untuk berpikir. Kalau kita ingin jadi orang yang profesional, maka jangan pernah kita takut untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang mungkin kata orang itu adalah sebuah tantangan, tetapi sebuah masalah, tetapi itu adalah tantangan. Termasuk, saya pribadi ya, banyak sekali tugas-tugas, membuat RPP, membuat soal, membuat apa. Ya, itu kita sebagai civitas akademika, kita harus ground mindset ya, kita harus terbuka dengan perubahan yang terjadi seperti itu. Akan tetapi tidak serta-merta kita gunakan AI itu menjadi sebagai tugas yang kita klaim bahwa ini adalah karya saya. Itu sangat sekali. Maka yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk menyusun ulang, gitu kan. Poin-poinnya dari AI itu, tetapi hasil pemikirannya ya saya. Itu adalah versi daripada kita sebagai pengguna AI seperti itu. Nah, lalu permasalahannya kalau saya nggak bisa menuangkan pemikiran saya gimana Pak? Nah, tadi yang saya katakan, silahkan memanfaatkan, memaksimalkan waktu yang kosong untuk terus baca, dan baca. Makanya kalau kita di dunia pendidikan, makanya kita sangat sedih ya kan. Kenapa? Kalau kita diskusi gitu kan terkait metode, model pembelajaran yang dibahas adalah produk barat. Padahal di negara Indonesia ada satu tokoh yang sangat fenomenal, yaitu adalah Ki Hajar Dewantara. Bahkan 3 slogan, ya kan? Apa itu? Slogannya ing ngarso sung tulodo, ing matjo mangun karso tutpuri handayani.
di depan sebagai teladan, di tengah sebagai pemarkasa, mendorong dan sebagainya, tuturi handayani. Dari belakang didorong. Nah, hal-hal seperti itu silakan bisa direnungkan gitu kan. Kita sebagai civitas akademika yang namanya membaca itu adalah penting. Makanya ketika kita sudah sering-sering membaca dan sebagainya, insya Allah kita sering diskusi gitu kan. Ketika ada masalah-masalah sebagai topik tertentu, pikiran kita akan mengalir dengan sendirinya. Tetapi kalau tidak mempersiapkan diri, ya tentu jalan yang sangat cepat dan praktis ya pakai AI gitu. Ya makanya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau memang kita mengandalkan AI, ya kan, nanti kita mau jadi apa gitu. Ketika internet mati, gitu kan, listrik nggak ada, mau bikin project di daerah pelosok, ya udah selesai. Gitu. Makanya berangkat lagi dari diri kita masing-masing agar bisa menjadi agen of change, ya berawal dari kesiapan kita untuk mempersiapkan diri kita. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya esensinya ya. Terima kasih Mr. Lam atas jawabannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ms. Lam atas jawabannya dan terima kasih kepada Mutia atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, di sini sudah ada Jevano yang raise hand. Baik, kepada Jevano dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk bertanya kepada yang terhormat Mr. Lam. Tadi saya udah banyak dengar sekali tentang pengalaman-pengalaman yang Mr. Lam sudah ceritakan ya. Yang mungkin saya ingin lebih ke minta pendapatnya atau sharingnya aja terkait pengalaman-pengalaman Mr. Lam tadi. Itu yang saya dengar suka menulis ya. Kebetulan. Nah, ini saya ingin lebih ke realitasnya aja ya, Mister. Saya sebagai mahasiswa gitu yang menurut saya sekarang tuh semenjak saya masuk kuliah, saya lebih berpikir kalau waktu itu sangat berharga ya. Jadi kadang-kadang buat nyari waktu luang itu sangat sulit. Ditambah tadi saya bisa dengar pengalaman Mister Lam yang masih ada kesempatan untuk meluangkan waktunya bisa menulis dan membuat karya. Kira-kira itu tuh Mister itu bisa melakukan itu gimana ya caranya membagi waktunya atau berdasarkan apa gimana cara Mister menuangkan pikirannya ke dalam karya itu. Terus kira-kira Mister itu belajar dari mana ya untuk melakukan hal itu? Dan kira-kira apa yang ditulis di dalam itu? Itu aja Mister dari saya. Terima kasih. Ya, baik, Masya Allah, ini Kakak Jevano sangat bagus sekali pertanyaannya. Semoga nanti jawabannya bisa menginspirasi bagi semuanya. Baik, terima kasih. Tekad untuk menulis itu saat saya sekolah di salah satu kota di Jawa Tengah, SMA. Saya lihat koran tentang dunia tentang cerita sekolah. Di situ ada kode pos yang dicantumkan. Bagi yang mau menulis silahkan dikirim. Ya udah, saya nulis. Pinjam komputer sekolah, zaman dulu komputernya terbatas gitu kan, lalu di print. Nah, kemudian dikirim gitu kan ke kantor pos. Entah itu dimuat atau tidak, gak ada kabar, yang penting tetap semangat. Nah, kemudian saya terus membaca. Kenapa? Kembali lagi, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bukan bacalah. Baik secara tekstual maupun kontekstual seperti itu. Makanya di saat saya kelas 11 SMA zaman dulu, saya merupakan kandidat ketua OSIS juga. Cuma nggak terpilih, yang terpilih teman saya. Yang jurusannya IPA, saya bisa dikatakan jurusannya itu bahasa ya. Bahasa. Tetapi sekarang saya jadi guru matematika. Alhamdulillah. Sangat aneh ya. Tetapi ya itu fakta, takdir ya. Yang terpenting kita punya takdir. Seminar di kota lain. Satu grup itu ada dosen, ada guru. Yang siswa itu hanya saya sama teman saya. Itu pun beda kelompok. Postur saya sudah tinggi zaman itu. Di kelompok itu kok nggak pada mau jadi ketua gitu. Lalu saya ditunjuk, Mas Lutfi saja ya yang jadi ketua. Oke siap. Nah, saat sidang panel saya yang maju ke depan. Nah, audiennya ya banyak karena itu seminar ya, seminar tentang keberagaman Indonesia dari berbagai civitas akademika, sekolah-sekolah dijadiin satu di Universitas Wahid Hasyim di Semarang saat itu. Pertanyaannya masih ingat betul ya, masih ingat betul. Apa sih manfaat daripada MUI? Nah, ketika ada pertanyaan tersebut, gitu kan, saya bisa jawab. Kenapa bisa jawab? Lagi-lagi tadi kita harus banyak-banyak membaca. Setelah selesai sekolah SMA, nah, karena saya zaman dulu kan jurusan yang saya pilih adalah ulum syariah, keagamaan, pengen ke Mesir tetapi nggak jadi gitu. Lalu daftar di UIN gitu kan, matematika, alhamdulillah diterima. Kata kakak kelas, kamu kan jurusannya kan bukan MIPA tapi ya, keagamaan. Nah, ini semoga saja nanti menjadi motivasi bagi kakak-kakak. Saya nggak mendengarkan kata kakak abang saya, abang kakak kelas saya. Dalam hati saya, ini kan tulisan, kita nggak tahu takdir yang Allah rencanakan. Ya udah. Jurusan pertama matematika, jurusan kedua bahasa Arab, karena memang bahasa kan, bahasa. Alhamdulillah di gelombang pertama mahasiswa matematika yang mendaftar itu 120, yang diterima hanya 20. Saya urutan ke-20. Sampai orientasi, sampai masuk kelas, saya nggak percaya betul. Wah, saya sudah daftar ulang, takutnya saya nggak diterima nih. Apa benar nih saya diterima di matematika gitu. Sampai acara demo pun saya masih bimbang gitu. Tapi saya sudah ikut demo saat itu. Nah, di kelas saya pede aja gitu kan, pede, hingga akhirnya jadi ketua kelas. Sampai sekarang masih ada grup, saya dipanggil ketua kelas oleh teman-teman, ketemu dosen dan sebagainya. Nggak nyangka di satu ketika semester 5 atau 4 saya mendapatkan IPK 4. Alhamdulillah. Matematika, ada statistik, ada kalkulus, ada geometri dan sebagainya. Nah, lalu saya tidak ngekos zaman saya kuliah, tetapi saya mencari pesantren yang dekat dengan kampus ya, UIN. Tepatnya UIN Wali Songo Semarang. Jadi kalau mau ke Semarang bisa kabarin saya gitu kan, kita bisa ketemu. Wah, kampus ini gitu. Nah, kebetulan menantunya itu adalah dosen di kampus tersebut. Lalu saya ikut ke beliau. Beliau selalu memotivasi untuk terus membaca dan membaca. Di samping itu, Pak Dekan, Pak Rektor itu mendukung sekali terhadap mahasiswa yang berkarya. Nah, tadi sudah saya katakan tadi. Wah, ada koran harian Semarang. Itu ada koran harian Semarang, ada koran wawasan,
itu lokal. Ada tema debat mahasiswa. Ya saya coba ikut, ya ikut untuk menulis dengan berbagai referensi yang saya baca, baik itu referensi dari koran, majalah, buku. Dulu internet masih sangat minim sekali. Nah, lalu saya tuangkan tulisan tersebut sesuai dengan gaya penulisan yang ada di koran-koran tersebut. Alhamdulillah lolos. Dari pihak koran ngirimin duit, dari pihak kampus mendukung, ngajuin pencairan dana atas prestasi yang kita lakukan. Alhamdulillah. Nah, dari situ semangat. Nah, makanya di samping niat dari diri kita, harapannya adalah pihak-pihak yang di luar, seperti orang tua, dosen, atau pembimbing itu juga mendukung gitu, daripada niatan Kak Jevano itu. Nah, setelah itu saya membuat skripsi. Skripsi saya adalah judulnya Studi Falak dan Trigonometri. Nah, padahal dulunya SMA-nya adalah bukan MIPA. Ya, lagi-lagi punya tekad yang bulat seperti itu. Nah, saat penggarapan skripsi itu saya sangat nangis gitu. Sedih sekali. Kenapa? Karena ini mau diteruskan atau tidak ini, saya bingung ini gitu kan. Karena yang saya ulik adalah sebuah rumus tentang segitiga bola langit antara matahari, kemudian bulan, kemudian bumi, serta benda-benda lain. Supaya nanti kita bisa menentukan awal bulan Komariah. Seperti itu. Sudah, alhamdulillah selesai, lulus dengan berbagai ujian gitu kan. Dengan berbagai debat juga saat sidang munakosah, sidang skripsi gitu kan. Tahun 2013 saya lulus S1. Nah, tiba-tiba saya punya semangat bagaimana skripsi saya menjadi sebuah buku. Selama 2 tahun saya coba pelajari supaya jadi buku bagaimana. Kemudian saya cari-cari donatur. Lalu saya coba rangkai lagi penulisannya. Ya, rangkai lagi penulisannya karena model skripsi dengan model buku itu beda. Alhamdulillah tahun 2015 buku pertama saya diterbitkan tentang studi falak tersebut. Nah, dari situlah saya dikenal gitu kan. Dari berbagai kampus gitu kan, dan kampusnya pun tidak hanya di Indonesia, di Malaysia, gitu kan, tangga dan sebagainya. Bahkan ketika 2014 saya ditelepon kampus di salah satu di daerah Malaysia. Assalamualaikum, apakah ini dengan Mas Lutfi dan sebagainya. Logat Malaysia ya. Disuruh ngajar di sana. Saya izin sama orang tua. Orang tua nggak ngizinin. Ya udah, orang tua adalah segalanya bagi saya. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin ada fenomena yang lebih indah seperti itu. Lalu saya dari Semarang pindah ke Bogor. Saya ngajar matematika. Ini kalau nggak melakukan sesuatu hal kok kayaknya kok nggak asik ya. Lalu saya coba mengerjakan semua soal yang ada di LKS. Oh, kalau soal ini maka jawabannya. Saya tulis, saya ketik. Tiba-tiba ada kesempatan tentang menulis persiapan ujian nasional berbasis tingkat itu USBN ya, USBN, UNBK. Gitu. Ya udah saya ikut, ternyata lolos, alhamdulillah. Mengirimkan naskah, ya udah naskah ya sudah saya siapkan tadi. Saya kirim aja, alhamdulillah. Tahun 2017 diterbitkan. Kemudian
di tahun uh, 2019, itu 2019. Kalau 2017 itu adalah tentang ilmu tajwid, ya, ilmu tajwid. Motivasi saya adalah saya pernah belajar tentang ilmu tersebut. Saya tidak mau hilang, lebih-lebih saya bisa bermanfaat. Gitu kan. Saya tulis lagi, lalu saya cari referensi-referensi. Bahkan saya ngabarin teman saya saat saya sekolah madrasah diniyah di sore hari itu saya telepon, alhamdulillah nyambung gitu kan. Mas masih tinggal di samping TPQ tidak? Iya masih. Saya butuh referensi ini, kira-kira bisa nggak Mas beliin di TPQ-nya? Oh ya bisa. Pikirin, sebagai referensi. Lalu di tahun 2018 saya menggarap tesisnya lalu saya rangkai lagi menjadi sebuah jurnal. Alhamdulillah diterbitkan. Maka intinya adalah dari rangkaian cerita saya tadi satu, niat. Niatnya apa? Bahwa ida mata benu adama ingkoto amalu ila salas. Sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi awaladin sholihayat. Ya niatnya itu, ketika kita sudah meninggal itu nggak akan ada yang kita bawa itu semua kecuali 3: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh akan bagi orang tua. Andaikan ya suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita husnul khotimah, amin. Ya kan, misalkan silakan saudara Kak Winda bisa buka Google, atau misalkan izinkan saya share screen. Ini adalah diklat saya ya, misalkan Google. Kakak-kakak yang ada di sini, kalau menulis nama saya, apa yang muncul? Ya udah, ini saat saya membuat artikel di kelas masa kini. Jadi karena mereka melihat saya bekerja terus, maka akhirnya mereka menghubungi saya untuk wawancara saya terkait apa sih tipsnya dalam kelas saat ada anak-anak yang memiliki varian kepribadian. Ya udah, akhirnya saya jawab seperti itu. Kemudian saat saya dampingin anak-anak, ini buku saya, studi falak dan trigonometri, setelah penggerak dan sebagainya. Nah ini topik saya. Kalau misalkan lantai T, Manjada Wajada, ini adalah channel YouTube saya. Nah ini kemarin saya mencoba untuk mendaftar ya sebagai duta Canva Indonesia, tapi belum lulus gitu, dan sebagainya. Oke, intinya adalah tadi Kak Javeno ada 4. Kalau kita ada kesempatan, silakan ambil. Tetapi jangan asal ngambil. Keahlian ini antum harus kuasai dari awal. Keahlian. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, silakan bisa. Gitu. Yang ketiga, konsisten. Ketika sudah punya keahlian, terus dilatih biar lebih bisa. Sudah bisa 1, keahlian kedua, ketiga, keempat. Kalau boleh buka dan boleh jujur, dulu saya termasuk orang yang pemalu. Kalau ngomong itu ya malu gitu kan. Dilatih sama orang tua saya. Yang ketiga, yang keempat adalah kepada Allah. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya.
jawabannya panjang lebar sekali. Semoga tidak muter-muter. Oke, terima kasih. Oke, baik. Akan adanya keterbatasan waktu. Kita cukupkan untuk dua pertanyaan dulu ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah turut aktif dalam sesi tanya jawab kali ini. Dan terima kasih kepada Mr. Lam atas jawaban-jawabannya yang semoga dapat membantu teman-teman lebih memahami lagi terkait pendidikan. Sebelumnya izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit terkait pemaparan materi sebelumnya. Yaitu bahwa pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menggali potensi mahasiswa untuk mengusung era pendidikan baru yang penuh dengan inovasi dan perubahan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi era pendidikan baru tersebut, yaitu ada keterampilan masa depan, akuntabilitas, inovasi, perubahan tren pendidikan, literasi digital, kewirausahaan, dan pengembangan soft skill. Pentingnya pembelajaran holistik dan integrasi teknologi juga disoroti dalam menyongsong era pendidikan baru ini. Selain itu, memberdayakan pendidik juga menjadi kunci dalam membuka potensi mahasiswa dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, memupuk rasa ingin tahu dan merangkul keberagaman. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pendidikan dapat menjadi wahana yang efektif dalam membuka potensi mahasiswa untuk menyongsong masa depan yang penuh inovasi dan perubahan. Oke, selanjutnya kepada Mr. Lam diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang terlebih dahulu, dikarenakan adanya sedikit kenang-kenangan dari kami, yaitu berupa sertifikat yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana Seminar Praktisi Mengajar kali ini, yaitu Muhammad Zaki Ilzuhak. Kepada Muhammad Zaki Ilzuhak dipersilakan. Oke, kepada operator. Oke, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu. Mungkin akan saya mulai. 1, 2, 3. Ya, baik, sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada si HPD dan terima kasih kepada Muhammad Zaki Ilzuhak. Oke, selanjutnya terima kasih. Baik, kepada Mr. Lam, sekali lagi terima kasih atas penyampaian materinya yang luar biasa. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kepada Mr. Lam, jika ada kegiatan penting lainnya, diperkenalkan untuk meninggalkan ruang Zoom, tetapi jika ingin mengikuti hingga akhir acara, juga dipersilakan. Baik, mungkin saya izin melihat saja ya. Izin untuk Oke, baik. Setelah selesai tugas saya sebagai moderator pada acara seminar Praktisi Mengajar kali ini, kurang lebihnya sedang penyampaian mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Winda Ramadanti yang telah memandu seminar pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Lutfi Adnan Jamil SPD MPD yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Keren banget ya sih pembicara kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan pembicara kita pada hari ini bisa menjadi bekal buat kita semua untuk kedepannya nanti. Nah, setelah berjalannya acara kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira teman-teman ada yang mau menyampaikan kesan dan pesannya nggak nih? Kalau ada, boleh nih diaktifkan fitur raise hand-nya untuk menyampaikan kesan-pesannya. Baik, karena sudah ada yang raise hand, dipersilakan untuk Kayla.
Oke, baik. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya untuk memberikan kesan pesan di praktisi mengajar kali ini. Oke, baik. Untuk kesan dan pesan praktisi mengajar kali ini, untuk kesannya tentunya sangat senang sekali ya karena bisa gain insight baru dari praktisi mengajar kali ini. Jadi kita jadi bisa tahu bagaimana kita itu sebagai mahasiswa dapat menggali potensi kita untuk pendidikan di masa depan dan yang pastinya itu bisa menjadi bekal atau persiapan kita untuk masa depan pendidikan. Nah, untuk pesannya sendiri, semoga dengan setelah saya atau kita mengikuti praktisi mengajar kali ini, kita dapat mengimplementasikan tentang hal-hal yang dapat mengembangkan potensi kita supaya kedepannya itu kita bisa lebih siap lagi dalam menghadapi perubahan dalam dunia pendidikan. Mungkin itu aja sih kesan pesan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kayla atas kesan pesannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan kesan dan pesan untuk acara pada hari ini. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi yang akan kita serahkan ke tim HPD. Pada tim HPD dipersilahkan. Baik, mungkin untuk teman-teman bisa on cam dahulu biar bisa difoto. Oke, baik. Untuk slide 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim HPD. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara pada hari ini, yaitu penutupan. Saya, Laili Sabila, serta rekan saya, Adinda Nurbaini Kartikasari, selaku Master of Ceremony pada acara praktisi mengajar pada hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan terima kasih kepada para dosen, tamu undangan, dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Sampai jumpa di praktisi mengajar selanjutnya. Selamat siang, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.